Peristiwa mencekam di Kalibata, di mana 2 debt collector tewas. Kawasan itu pun terbakar, dan itu bukanlah sekedar konflik biasa. Ini adalah puncak gunung es dari masalah sistemik di industri pembiayaan kendaraan kita. Di satu sisi, debt collector sering digambarkan sebagai sosok menakutkan. Kembali lagi di program Belajar Uang bersama saya, Shanandra Nailah. Dibakar obat jualan. Untuk info bankers ketahui, debt collector, mereka adalah bagian penting dari ekosistem leasing dan perbankan. Tanpa mereka, perusahaan pembiayaan bisa kolaps dan roda perekonomian ikut terhambat. Namun, masalahnya, tugas mereka kini makin beresiko. Salah satu penyebab utamanya adalah maraknya praktik jual beli kendaraan bermodal STNK only. Praktek ini ibarat bom waktu. Pembeli hanya dapat hak pakai semu karena kepemilikan sah, yaitu BPKB, masih dipegang leasing sebagai jaminan kredit yang belum lunas. Ini bukan transaksi, ini penyesatan. Saat kredit macet dan debt collector datang, yang jadi korban adalah pembeli yang tidak tahu diri dan masyarakat sekitar yang terkena dampak kerusuhan. Masalahnya diperparah dengan adanya backing atau oknum LSM yang melindungi debitur nakal atau sontoloyo. Dengan imbalan sejumlah uang, mereka membuat debitur merasa aman untuk tidak membayar kewajiban. Sementara itu, di dunia digital, iklan jual beli STNK only justru marak dan bebas beredar. Ini adalah pintu masuk utama masalah. Praktik ilegal ini merugikan semua pihak. Pembeli kehilangan uang dan bisa kena pidana penadahan. Penjual juga bisa dipidana, leasing menanggung kerugian, dan akhirnya suku bunga bisa naik karena resiko tinggi. Lalu, bagaimana solusinya? Pertama, edukasi masif. Masyarakat harus paham, beli mobil atau motor tanpa serah terima BPKB adalah tindakan bunuh diri finansial dan hukum. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Kementerian Kominfo harus aktif memblokir dan menindak setiap iklan STNK only di media sosial dan platform digital. Polisi harus menindak tegas praktik curang dan backing ilegal ini. Dan otoritas jasa keuangan atau OJK juga perlu turun tangan, memberikan peringatan serius. Debt collector adalah bagian dari ekosistem, tapi STNK only dan backing LSM adalah biang keroknya. Jika kita ingin mencegah tragedi seperti Kalibata terulang, kita harus memotong masalah dari hulunya. Hentikan praktik jual beli STNK only. Lindungi masyarakat dari jebakan hukum dan kerugian materi. Dengan begitu, ekosistem pembiayaan sehat, ekonomi bergerak, dan yang paling penting, keadilan dan ketertiban bisa ditegakkan untuk semua pihak. Jangan biarkan setan gundul bermain di pasar gelap penagihan. Mari bersama-sama perbaiki sistem ini. Bagaimana pendapat info bankers? Tulis di kolom komentar ya. Mau belajar tentang ekonomi, keuangan, dan perbankan? Jangan lupa follow kita ya.